Selamat pagi, selamat datang di acara Serah Terima Virtual Dukungan Kemanusiaan Tanggap Darurat COVID-19 PT Bank HSBC Indonesia dan Wahana Visi Indonesia kepada para penerima manfaat. Acara ini kami adakan secara virtual dari Jakarta dan Kuburaya Kalimantan Barat dan kami siarkan secara langsung live dari YouTube channel Wahana Visi Indonesia. Saya Sharon dari Corporate Partnership Wahana Visi Indonesia. Saya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Wahana Visi Indonesia atau biasa kita sebut dengan WVI adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI mendedikasikan diri untuk bekerja sama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan jenis kelamin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dose Batuasinai selaku CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, and we're so glad to welcome Pak Sumit Duta in this virtual handover sebagai Presiden Direktur Bank HSBC Indonesia. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada segenap karyawan Bank HSBC Indonesia, staf WVI, serta rekan-rekan media yang sudah bergabung menyaksikan acara ini secara langsung melalui YouTube. Di akhir acara nanti, saya akan mempersilakan rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada para pembicara kita hari ini. Mohon agar pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar dapat diberikan keterangan nama, dari media apa, nomor telepon, dan email rekan-rekan media, serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Teman-teman media juga bisa mendapatkan press release yang ada pada link yang sudah disediakan di kolom komen YouTube oleh tim communication kami, Amanda Putri. Seperti kita ketahui bersama, situasi pandemi global ini sudah meninggalkan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia dan bahkan dunia dari segala sektor. Wahana Visi Indonesia bermitra dengan semua pihak, memastikan mereka yang terdampak COVID-19 terbantu dan terlayani melalui pelayanan kami. WVI dan Bank HSBC Indonesia sudah bekerja sama menyalurkan bantuan ke masyarakat sejak 2016. Dan untuk respons COVID-19 kali ini, WVI dan Bank HSBC Indonesia kembali bermitra untuk membantu masyarakat yang terdampak di Jakarta dan Kalimantan Barat, yang termasuk dalam 2 area dengan kategori red zone. Bank HSBC Indonesia mempercayakan donasi kepada WVI untuk membantu masyarakat yang terdampak, terutama dari sektor kesehatan dan ekonomi. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya mempersilakan kepada Bapak Dose Batuasinai selaku CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Sharon. Yang saya hormati dan saya kasih rekan-rekan yang hadir dalam acara pagi hari ini, yang terhormat Bapak Direktur Utama HSBC, Bapak Sumit Duta, yang saya hormati Head of Corporate Sustainability HSBC, Ibu Nuni Sutioko, yang saya hormati Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan, yang saya hormati Pak Sekda Kuburaya, Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Yusran Anizam, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Bapak Marijan, serta penerima manfaat bantuan Bantu Guna Jakarta. Saya lihat ada Bapak Waluyo, Ibu Juwaria, dan Ananda Terkasih Afifah. Para staf HSBC, kemudian media yang hadir, dan rekan saya di Kuburaya, Bapak David Pandapotan, dan seluruh staf WVI di sana. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami bersyukur karena bersama-sama atas perkenan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk melakukan acara pertemuan secara virtual. Atas nama Wahana Visi Indonesia dan seluruh masyarakat dampingan, kami memberikan ucapan selamat dan apresiasi secara kepercayaan atas kerjasama dan dukungan dari Bank HSBC kepada masyarakat dampingan WVI yang kita akan temui hari ini.
Dan kami juga bersyukur karena kolaborasi antara WVI dan Bank HSBC telah terjalin sejak tahun 2016 dan terus berlanjut hingga saat ini. Dukungan HSBC dan respon dalam pandemi COVID-19 bersama tahun ini atau di kurun waktu ini kita lakukan di 2 daerah yang sudah disepakati bersama, yaitu pertama di Provinsi Kalimantan Barat dan juga di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di Kalimantan Barat, bentuk bantuan yang akan disalurkan bersama adalah dalam bentuk APD atau alat pelindung diri yang berisi masker, baju hazmat, penutup kepala, penutup sepatu, hand sanitizer, sarung tangan, dan juga goggles untuk menjaga para dokter, tenaga medis, dan mereka yang melayani di garda depan untuk tetap terhindar dari infeksi COVID-19. Dan kerjasama ini akan dilakukan di puskesmas yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kuburaya, Landak, Sekadau, Melawi, dan Sintang. 7 kabupaten ini akan secara bertahap dilakukan pembagian APD secara khusus untuk di mereka daerah yang sudah angka-angkanya meningkat. Selanjutnya untuk di Jakarta, kami juga berterima kasih untuk bentuk kerjasama dalam program bantuan sosial multiguna, yaitu Bantu Guna, disingkat Bantu Guna. Besarnya sekitar 1,5 juta per bulan per keluarga dan diberikan untuk keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria rentan. Ya, rentan ini antara lain ada keluarga yang ibu hamil atau ada anak balita atau mereka yang hidup di dalam kerentanan seperti disabilitas, itu menjadi prioritas. Dan ada saat ini sudah di dalam proses penentuan ada 525 keluarga yang akan berada khususnya di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang rentan dan juga mata pencahariannya terganggu karena terdampak COVID-19. Dalam bekerja ini kami juga memastikan kerjasama dengan pemerintah daerah, ya, sehingga menghindari duplikasi dan memastikan bantuan sampai tepat kepada sasaran mereka membutuhkan, serta mampu kami pertanggungjawabkan akuntabilitas dari seluruhan proses ini. Di bagian penutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi dukungan kepercayaan dari Bank HSBC dan yang telah bermitra bersama-sama dengan Wahana Visi Indonesia, juga para pemerintah daerah yang saya hormati, yang terus-menerus membuka pintu kerjasamanya bersama Wahana Visi Indonesia dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan, secara khusus mereka yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Kepada setiap tenaga kesehatan yang di garda depan, kami doakan untuk terus berjuang, dan tidak lupa juga kepada masyarakat, anak dampingan yang kami kasihi, baik di Kalimantan maupun di Jakarta. Kiranya dukungan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus maju bersama dan berkolaborasi dalam memastikan kita bisa bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kondisi yang sulit ini pasti bisa kita lewati bersama-sama. Karena itu marilah kita terus menjaga kesehatan kita pribadi masing-masing dan juga terus berpengharapan untuk memastikan kita terus bisa berkontribusi dalam situasi bersama ini. Di bagian akhir ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Doseba atas sambutannya. Now, I'm honored to invite Pak Sumit Dutta, Presiden Direktur Bank HSBC Indonesia, to deliver his welcome speech. Please welcome Pak Sumit Dutta. The time is yours. Terima kasih. Yang terhormat Pak Doseba Senai, Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Pak Muda Mahendrawan, Bupati Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Pak Marijan, Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya, Pak Yusran Anizam, Sekretaris Daerah Kuburaya, Kalimantan Barat. Teman-teman, selamat pagi.
Atas nama HSBC Indonesia, selamat datang di acara pagi ini. Semoga kita semua selalu sehat. Kami di HSBC berterima kasih pada WWI yang membantu salurkan kontribusi kami untuk masyarakat. Kami sangat hargai kerjasama yang sudah terjalin beberapa tahun ini. Saya ingat di bulan Maret kita mulai melihat penyebaran virus di Indonesia. 2 bulan ini terasa sangat berat. Kami paham bahwa dampak pandemik ini tidak saja secara medis, tapi juga ekonomi. Karenanya kami ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami juga sangat menghargai para pekerja medis yang berada di garda depan. Kami harap bantuan kami dapat berguna bagi mereka. HSBC sungguh ingin membantu dengan cara apapun, baik untuk staf, nasabah, pemerintah, dan seperti yang sedang kita lakukan masyarakat. Kita belum tahu kapan ini akan berlalu, tapi kami yakin ini akan berlalu. Saya harap kita semua selalu sehat. Terima kasih. Thank you very much Pak Sumit Duta for a meaningful speech. And now, inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyerahan bantuan secara simbolis dari WVI dan Bank HSBC Indonesia kepada para penerima manfaat. Yang pertama, kita akan menuju ke Kuburaya Kalimantan Barat, akan diserahkan bantuan dari WVI dan Bank HSBC Indonesia yang diwakili oleh Bapak David Pandapotan selaku area program manajer WVI Kuburaya kepada pemerintah daerah Kuburaya, yaitu Bapak Bupati Muda Mahendrawan. Telah hadir juga di Kuburaya Bapak Sekda Yusran Anizam dan juga Kepala Dinas Kesehatan Bapak Marijan. Bantuan berupa paket lengkap APD, di mana di dalamnya berisi baju pelindung, masker, hand sanitizer, sarung tangan, penutup kepala, dan penutup alas kaki, serta kacamata pelindung. Sebelum kita beralih ke Jakarta, saya persilakan kepada Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan, untuk menyampaikan kesan dan pesannya atas penerimaan bantuan ini. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat dan tetap produktif, semangat. Pada Bapak Doseba Sinai, selaku CEO WVI, hormati, dan Bapak Sumit Duta, selaku CEO PT Bank HSBC Indonesia, dan Ibu Doni, juga, dan semua yang mendengarkan, menyaksikan. Yang pertama tentu dalam situasi di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, kita tentu semuanya di sana-sini tentu dikepung dengan banyak kecemasan, namun kami di sini di Kabupaten Kuburaya dengan solidaritas dan adanya perhatian-perhatian termasuk dari semua pihak ini berjibaku bersama. Dan hari ini tentu dengan adanya donasi dalam bentuk alat pelindung diri, ini sangat berarti sekali bagi kami, bagi masyarakat terutama, dengan dampak psikologi kepada para tenaga medis ini terhadap APD ini cukup signifikan, karena memang tentu mereka yang di puskesmas dalam ketika memantau atau melakukan surveillance terhadap orang dalam pemantauan
ini mereka langsung hadir mendatangi, kemudian juga ketika statusnya yang ada gejala atau yang pasien dalam pengawasan, ini juga harus selalu dan harus intensif dilakukan. Oleh karena itu, kami berterima kasih tentu kepada PT HSBC yang bekerjasama dengan PT Wahana Visi Indonesia ya, dengan menyalurkan ini ya, bagi kita ada 20 puskesmas di Kuburaya ini dan 1 rumah sakit Pratama sebagai kabupaten yang berada di hinterland kota Pontianak, di mana pusat daripada terjadinya kasus itu terjadi di sentralnya di kota Pontianak, dan kita berada di wilayah sekelilingnya. Tentu ini juga cukup rentan bagi pemerintah Kuburaya dan masyarakat, dan berada di area bandara juga. Namun upaya-upaya tentu kita lakukan terus, termasuk untuk lebih cepat melakukan deteksi dan juga upaya-upaya untuk membentengi masyarakat dari kepanikan-kepanikan dan juga hal-hal yang menimbulkan informasi yang menimbulkan stigma negatif terhadap mereka-mereka yang harus ada dalam status ODP, PDP, dan bahkan yang sudah terkonfirmasi. Di Kuburaya saat ini posisinya adalah kita untuk yang terkonfirmasi ini dicatatkan ada 4, namun yang 3 adalah klaster dari Sukabumi yang digeser ke Kalimantan Barat. Di klaster yang dari Sukabumi yang bukan yang tidak tertular yang tidak terjadi di sini. Jadi transfer dari klaster Sukabumi ada 3 orang. Kemudian yang 1 ini adalah seorang ibu yang usianya juga sudah cukup lansia, 72 tahun. Dan baru kemarin hasil swabnya baru ada. Namun kami masih optimis bahwa mudah-mudahan nanti bisa dalam proses penyembuhan, karena kalau melihat anaknya 1, dia tinggal berdua, anaknya kita sudah tes rapid testnya negatif, sehingga saya kira ibu ini karena penyakit bawaan, ya, karena memang sebelumnya dia sudah punya penyakit paru-paru yang juga sudah sering memeriksakan ke dokter dan kesehatan, sehingga mudah-mudahan ini secara psikis mudah-mudahan bisa kita dukung, karena disinilah salah satunya yang selain secara teknis medis ini, APD ini penting secara psikis bagi tenaga medis dan juga bagi masyarakat. Namun juga kami di sini mengutamakan langkah-langkah yang menghindari kepanikan. Jadi walaupun sudah ada APD, tapi ya, cara-cara dan langkah kita memang di sini memang berupaya dengan tentu juga masker yang paling utama di Kuburaya ini yang kita lakukan secara masif. Kita dari tanggal 20 Maret sudah minta semua penjahit ibu-ibu yang ada di Kuburaya ini menjahit masker, dan saya Pemda yang beli semuanya. Jadi sampai hari ini sudah 72.000 masker yang sudah kita bagikan ke masyarakat. Di seluruh desa ada 118 desa, dan ini terus diproduksi. Jadi kita sekaligus menghidupkan ekonomi rumah tangga terus di tengah pandemi ini. Ya, kita hargai masker buatan ibu-ibu itu, siapapun yang bisa jahit pokoknya bikin masker. Ya, dengan standar seperti yang saya pakai ini juga, masker kain. Karena problemnya adalah kalau masker bedah
bagi masyarakat biasa, mereka akan kesulitan harus selalu minta kepada puskesmas dan harus selalu beli ke apotek yang belum tentu itu ada di kampung. Apalagi kita banyak daerah-daerah yang juga di perkampungan. Nah, ini juga langkah-langkah yang kita lakukan yang sifatnya untuk masyarakat supaya tidak panik. Nah, untuk itu kerjasama kita dengan BPI, karena selama ini juga BPI di Kuburaya sudah sangat banyak memperkuat rumah tangga, terutama kaitannya dengan upaya untuk perkuat pemberdayaan anak dan keluarga. Nah, ini kita juga di sini memang menggerakkan masyarakat dari desa-desa, dan dari sejak 1 minggu pertama dulu di Kuburaya seluruh desanya sudah membentuk gugus tugas sampai tingkat desa semuanya, dan kita minta mereka selalu rutin juga melakukan penyemprotan disinfektan kepada rumah-rumah ibadah maupun rumah warga, dan ini setidaknya memunculkan kesadaran warga untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan, termasuk upaya-upaya untuk menjaga protokol kesehatan cuci tangan dan sebagainya. Ya tentu sampai hari ini semua dalam pembatasan, ya, termasuk belajar dari rumah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, pembatasan-pembatasan yang dilakukan dan penertiban untuk mengurangi kerumunan-kerumunan yang ada. Dan untuk itu dengan apa yang disampaikan dan apa yang diserahkan ini, sekali lagi kami akan salurkan ini ke tenaga-tenaga medis yang langsung di garis depan di puskesmas. Namun memang ini sangat-sangat membantu, dan mudah-mudahan ini akan membuat tenaga medis lebih bersemangat, dan dari beberapa hal yang disampaikan ini, kami yakin semoga saja memang kondisi kepanikan masyarakat ini yang penting yang selalu kami usahakan bisa terkendali. Ya, kita syukuri bahwa di Kuburaya ini daerah pertanian pangan. Karena daerah pertanian pangan yang menjadi pensuplai Kota Pontianak. Hampir 65% sumber pangan, baik sayur mayur maupun ternakan perikanan, itu sumbernya dari Kabupaten Kuburaya. Sehingga bagi masyarakat untuk ini tidak panik terkait dengan pangan, sumber pangan. Ya, mungkin hanya yang di daerah dekat perkotaan yang cukup padat. Dan itulah dalam kesempatan ini sekali lagi dapatkan perhatian dari BPI dan ASBC. Semoga saja ya kerjasamanya ini akan kita kawal, akan kita jaga juga amanahnya, dan kami siap untuk tentu dalam banyak hal mungkin berdiskusi untuk sama-sama kita mengejar solusi ini di daerah kami juga. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesannya Bapak Bupati Muda Mahendrawan. Semoga bantuan yang kami berikan semakin memotivasi tenaga-tenaga kesehatan di Kalimantan Barat untuk terus berjuang melawan COVID-19 ini. Doa kami untuk para pejuang-pejuang kesehatan di garda terdepan. Selanjutnya, penyerahan bantuan secara simbolis dari WVI dan Bank HSBC Indonesia kepada perwakilan penerima manfaat keluarga di Jakarta, dan pihak penerima manfaat akan diwakili oleh keluarga Bapak Waluyo. Bantuan ini adalah dalam bentuk bantuan sosial multiguna yang diberikan terutama kepada masyarakat yang pendapatannya terdampak
akibat pandemi COVID-19. Saya persilakan kepada Bapak Waluyo atau Ibu Juwaria sebagai perwakilan penerima manfaat untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kami berterima kasih kepada PT Bank HSBC Indonesia dan Wahana PC Indonesia yang membantu kami dengan bantuan sosial multiguna. Sejak COVID-19 di Jakarta diperlakukannya PSBB berkurangnya penghasilan. Bantuan ini sangat membantu kami sekeluarga selama 6 bulan ke depan karena kami tidak tahu kapan situasi seperti ini berakhir. Kami berharap COVID-19 ini akan segera selesai sehingga semua akan kembali normal. Terima kasih PT Bank HSBC Indonesia dan Wahana PC Indonesia. Terima kasih. Demikianlah proses penyerahan bantuan secara simbolis dari Bank HSBC Indonesia dan Wahana PC Indonesia kepada pemerintah daerah Kalimantan Barat dan penerima manfaat keluarga di Jakarta. Terima kasih kepada rekan-rekan di Kuburaya dan Jakarta yang sudah bergabung bersama kami pada acara pagi ini. Sekarang saatnya bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, kami persilakan. Mewakili bersama kita Bapak Doseba Tuasinai selaku CEO dan Direktur Nasional WVI, dan Ibu Nuni Sutyoko selaku Head of Corporate Sustainability Bank HSBC Indonesia yang akan menjawab pertanyaan rekan-rekan media semua. Dan seperti saya sudah sampaikan di awal acara tadi, bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya di kolom komen YouTube Live, mohon dituliskan nama, asal media, nomor telepon, dan email, dan pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Teman-teman media juga bisa mendapatkan press release pada link yang sudah disediakan di komen YouTube oleh tim communication kami, Amanda Putri. Ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya-jawab media ini, dan oleh karena itu kami hanya akan memilih 3 pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian. Pertanyaan pertama, seperti kita sudah lihat dalam komen YouTube Live, pertanyaan untuk HSBC, Ibu Nuni, apa saja kegiatan keberlanjutan perusahaan yang dilakukan HSBC selama pandemi COVID-19 di Indonesia? Kami persilakan Bu Nuni. Terima kasih. Terima kasih Sharon. Saya rasa mungkin singkatnya ya bahwa HSBC sadar dengan kondisi pandemi ini. Kita mulai dari staff sampai nasabah kami pun juga dan tentu komunitas. Jadi seperti staff kita sudah 90% di rumah working from home. Nasabah pun juga kami bantu jika mereka membutuhkan pelayanan yang khusus, dan juga tentu komunitas ini yang dimana kami lihat kondisi pandemi, kita bantu dari segi medis itu yang diutamakan, apalagi yang namanya alat-alat APD, dan juga untuk dari sisi sosial ya, jadi banyak sekali masyarakat rentan yang kita perlu bantu karena itu memang akan terdampak nantinya. Semoga pada saat COVID-19 ini sudah selesai dan kita kembali ke kehidupan seperti biasa. Mudah-mudahan juga kita bisa bantu masyarakat rentan dari sekarang supaya mereka sendiri pun juga bisa terus melakukan aktivitasnya mereka. Semoga bantuan-bantuan HSBC ini akan bisa bantu dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Bu Nuni atas tanggapannya. Kami juga sudah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman media yang diwakili oleh tim communication WVI. Ada pertanyaan dari media bertanya untuk Bapak Doseba dari WVI. Apa saja bentuk respons WVI atas COVID-19 ini? Silakan Pak Doseba. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Wahana PC Indonesia, kami memang melakukan program nasional. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah salah satu dari beberapa program yang dilakukan oleh Wahana PC Indonesia. Yang pertama adalah yang kita lakukan bersama-sama dengan HSBC ini adalah pembagian APD. Kemudian juga yang
penting kita lakukan tadi contohnya adalah bantuan ekonomi non tunai, sistem untuk memberdayakan mereka yang terdampak dari sisi pekerjaan dan menyebabkan situasi menjadi rentan. Yang ketiga juga dalam program selanjutnya kami akan memperhatikan pemberian distribusi untuk makanan sehat secara khusus bagi keluarga dengan anak-anak usia di bawah 2 tahun. Dan juga APD bagi keluarga, karena ke depan kami juga melihat akan ada merawat pasien terinfeksi di rumah, dan itu juga perlu meningkatkan daya tahan mereka atau pencegahan itu. Dan bentuk lainnya adalah memastikan proses belajar mengajar yang terus berlangsung dengan baik. Ya. Jadi education, karena ada sistem e-learning, tidak semua area-area yang remote itu mampu belajar melalui online, sehingga kita membantu membuat alternatif-alternatif seperti membuat video atau membuat poster-poster dan alat-alat bantu belajar mengajar yang bisa dilakukan dalam situasi belajar dari rumah. Itu kurang lebih ya bentuk yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, dan secara khusus kita akan fokus di 13 provinsi area yang menjadi fokus dari pelayanan dari Wahana Visi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Doseba. Kita juga mendapatkan pertanyaan ditujukan kepada Bupati Kuburaya. Bagaimana persediaan APD di Kuburaya dan bagaimana kondisi tim medis di sana? Silakan Bapak Muda Mahendrawan. Ya, oke. Terima kasih. Untuk kesiapan APD, ya kita syukuri bahwa sampai saat ini kita selalu bisa berusaha untuk dengan berbagai pihak juga, termasuk hari ini selalu kita cadangkan, dan terutama yang berkaitan langsung dengan mereka di puskesmas dan rumah sakit, sampai hari ini kami masih optimis semuanya siap dan semua dilakukan dengan standar yang memenuhi ya, standar untuk bisa aman ya bagi tenaga medis maupun juga bagi masyarakat. Nah, untuk itu mudah-mudahan saja ini akan selalu bisa ya kondisi ini tidak berkepanjangan ya, karena memang ini langkah-langkah untuk membuat supaya situasinya semakin secara psikis juga bagi mereka yang berstatus PDP maupun yang terkonfirmasi ini bisa berpeluang untuk lebih punya keyakinan diri untuk sembuh, karena semoga masyarakat dan stigma ini makin baik ya, makin positif sehingga tidak menimbulkan tekanan psikologi kepada mereka yang ada di rumah sakit ya, dan di puskesmas atau yang dirawat atau yang diisolasi, karena memang faktor psikisnya ini yang sebetulnya kalau kita lihat sangat-sangat menentukan seseorang ini peluang sembuh atau semakin tidak baik. Jadi tapi APD ya sampai hari ini kami siap terus dan selalu bisa berupaya untuk membuat yang diisolasi di rumah pun juga kita bekali keluarganya juga dengan APD juga, sebagaimana disampaikan Pak Nuseba tadi. Karena yang diisolasi di karantina di rumah juga meski dalam proses penyembuhan, artinya dalam proses yang masih layak untuk di rumah, yang tidak harus di rumah sakit. Nah ini juga menjadi pantauan setiap waktu dari kita, setiap hari dan setiap waktu kita selalu monitor. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga semuanya sehat Bapak Ibu sekalian dan kita bisa tetap menjalankan tanggung jawab bersama. Terima kasih.
Baiklah rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya jawaban untuk ketiga pertanyaan tersebut, saatnya kami menutup acara serah terima virtual hari ini. We would like to thank you, Pak Sumit, for joining this virtual handover. Terima kasih juga kepada Bapak Doseba dan Ibu Nuni atas waktu yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan Bank HSBC Indonesia dan WVI, serta rekan-rekan media yang menyaksikan acara ini langsung dari YouTube. Kita berdoa semoga niat baik dan bantuan yang kita salurkan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang terdampak dan bisa menjadi salah satu pemutus rantai COVID-19 ini. Bersama, mari kita melawan COVID-19. Saya Sharon, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.